Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada channel NH Zapo, channel pembelajaran online khususnya mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, untuk anak-anakku semuanya, sebelum memasuki pembelajaran materi pada pertemuan kali ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa kita ini nanti Allah memudahkan dan melancarkan urusan kita dalam menuntut ilmu, khususnya mengenai ilmu agama Islam. Dan semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dan membuat kita sukses di dunia hingga nanti di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita ambil sikap berdoa. Silakan menundukkan kepala dan tangannya diangkat menengadah ke atas. Hitungan ketiga kita akan mulai bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya telah berdoa meminta kepada Allah semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Allah menjelaskan lisan kita agar orang-orang memahami ucapan kita. Dan semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan kita paham tentang ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Baik, untuk anak-anakku semuanya, sebelum memasuki pembelajaran online pada pertemuan kali ini, ada pengumuman sedikit tentang pembelajaran kita nanti, yakni besok hari Jumat depan tanggal 2 Oktober 2020 insya Allah akan diadakan penilaian harian kedua, bab 2, yaitu bab hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kemudian Jumat depannya lagi tanggal 9 Oktober 2020 akan kita adakan insya Allah penilaian harian ketiga, bab 6, bab yang sampai sekarang sedang kita bahas, yaitu bab dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Baik, tetap di aplikasi Dead Quiz untuk ujian online-nya ya. Untuk penilaian harian online-nya tetap di aplikasi Dead Quiz. Adapun kode tes dan password-nya hanya bisa kalian dapatkan melalui website pembelajaran online sekolah seperti biasanya ya. Jadi yang terus mengikuti pembelajaran online, khususnya pembelajaran online PAI dan budi pekerti, pasti akan tahu dan tidak kebingungan
bagaimana untuk mendapatkan kode tes dan password untuk memasuki aplikasi DeadQuiz. Adapun yang masih belum tahu karena mungkin pernah izin atau mungkin alpha saat pembelajaran online PAIBP dan kalian bingung tentang bagaimana cara membuka aplikasi DeadQuiz, silakan bisa kalian lihat video tutorial mengikuti ujian online menggunakan aplikasi DeadQuiz pada channel NH Zapo ini. Baik, itu aja ya pengumumannya. Bisa kalian screenshot atau mungkin bisa kalian catat pengumuman ini dan diingat-ingat agar tidak lupa. Baik, itu dulu anak-anak pengumumannya. Kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini. Oke? Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kalau kali ini adalah yang part 3 atau pertemuan ketiga, yakni ini pertemuan terakhir tentang bab 6. Kita akan membahas mengenai hukum bacaan alif lam. Nah, kita di sini akan membahas tentang tajwid. Baik, hukum bacaan alif lam di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, alif lam syamsiah. Loh, di situ bisa kalian lihat ada gambar matahari. Kenapa? Karena syamsun. Syamsun itu matahari, bahasa Arab ya. Syamsun itu bahasa Arab, artinya matahari. Kenapa Ustaz tandai dengan matahari? Nanti kalian akan tahu. Simak sampai akhir video pembelajaran kali ini. Baik, yang kedua alif lam qamariyah. Nah, ada gambarnya bulan. Kenapa kok gambarnya bulan? Karena qamarun itu artinya rembulan. Dan nanti akan tahu sendiri kenapa alasannya ada gambar matahari dan gambar bulan. Baik, kita lanjutkan. Kita kupas satu persatu mengenai alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Baik, kita bahas dulu alif lam syamsiah. Apa itu? Alif lam syamsiah yaitu hukum bacaan yang apabila ada alif lam atau al ya yang diiringi oleh salah satu dari huruf-huruf syamsiah. Mana itu huruf-huruf syamsiah? Itu ada ta, ada tha, ada dal, ada dal, ada ra, ada za, ada sin, ada shin, ada shad, ada dod, ada ta, ada ga, ada lam dan ada nun. Jadi apabila ada huruf alif lam yang diiringi oleh salah satu dari huruf-huruf syamsiah yang 14 itu, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Masih bingung? Nanti bisa dilihat contohnya. Alif lamnya yang mana? Oke, kita lanjutkan dulu. Berikutnya yaitu alif lam qamariyah, yaitu apabila ada alif lam atau al yang diiringi oleh salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Mana saja huruf-hurufnya? Ini dia. Huruf-huruf qamariyah ada 14 juga, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, dan ya. Jadi huruf-huruf syamsiah ada 14 dan huruf-huruf qamariyah ada 14 pula. Nah, jadi kalau alif lam qamariyah itu apabila ada alif lam
yang diiringi oleh salah satu dari huruf-huruf Qamariyah. Itu dia 14 huruf-huruf Qamariyah. Baik, masih bingung Pak? Seperti itu mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kok kalau lihat pengertiannya masih bingung? Makanya kita lanjutin ke slide berikutnya. Nah, kita akan bahas mengenai hukum bacaan alif lam dan cara membacanya. Nah, kita bahas dulu yang alif lam syamsiah. Nah, cara membaca alif lam syamsiah yaitu bacaan lam sukun atau lam mati pada lafal tersebut tidak dibaca secara jelas, akan tetapi dileburkan atau diidghamkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Bacaan seperti ini dinamakan idgham syamsiah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. An-nabiyyu. Jadi langsung alif lamnya di situ tidak dibaca jelas, namun langsung membacanya masuk ke huruf setelah alif lam. Masuk ke huruf setelah alif lam. Di sini kalian bisa lihat kan ada alif, ada lam. Inilah yang dinamakan alif lam. Alif lam. Bukan dibaca al-nabiyyu tapi langsung masuk ke huruf setelahnya. An-nabiyyu. Nah, selanjut contoh kedua, bukan al-sabilu, bukan, namun dibaca langsung idgham ke huruf setelahnya, huruf setelah al maksudnya, yaitu dibaca as-sabil. Nah, yang ketiga bukan dibaca al-dinu tapi langsung dibaca ad-dinu, masuk ke huruf dal. Baik, contoh yang keempat ini dibaca alladzina. Begitu ya. Nah, di sini ada tanda yang mudah sekali dibaca, mudah sekali dilihat, dan mudah sekali untuk ditandai. Ini termasuk bacaan yang ada alif lam syamsiahnya atau yang qamariyahnya. Kalau tentang alif lam syamsiah ada tanda yang sangat mudah dilihat, yaitu ada tanda tasydid pada huruf setelah al. Ini dia tanda tasydid, itu seperti angka 3 terbalik menghadap ke atas. Nah, di sini inilah dia lafal-lafal atau kata yang di dalamnya terdapat alif lam syamsiah. Jadi ada tanda tasydid pada huruf setelah al. Di sini setelah alif lam ada tanda tasydid di atasnya nun. Di sini setelah alif lam ada tasydid, ada tanda tasydid di atasnya sin. Nah, jadi dibacanya langsung masuk ke huruf setelah al. Saya ulangi lagi, ini cara membacanya bukan al-nabiyyu tapi langsung masuk an-nabiyyu. Di sini bukan al-sabilu tapi langsung masuk ke huruf sin, bunyinya jadi as-sabil. Nah, di sini juga langsung masuk ke huruf dal, bunyinya langsung ad-dinu. Oke, di sini langsung masuk ke huruf lam, alladzina. Fahimtum? Oke, alhamdulillah. Gitu ya. Kenapa di sini tadi ada tanda atau ada gambar tentang matahari dinamakan huruf syamsiah? Kenapa kok begitu? Karena alif lam di sini dibaca tidak jelas. Jadi keberadaan alif lam ini ibaratnya itu tersilaukan atau tidak nampak karena saking silaunya huruf setelah al. Nah, jadi huruf alif lam seolah-olah dianggap tidak ada. Maka dari itu dinamakan matahari. Seperti halnya kalian kalau melihat matahari pasti
silau. Mata kita tidak kuat untuk melihat matahari. Berbeda saat nanti kita melihat bulan, pasti kita akan bisa dalam melihatnya. Namun kalau saat melihat matahari, kita akan silau. Sama. Di sini huruf-huruf syamsiah yang 14 tadi itu sifatnya seperti matahari, membuat silau sehingga saking silaunya mereka ini huruf-huruf syamsiah, huruf alif lam seolah-olah tidak ada, sehingga dibaca tidak jelas karena dibacanya langsung masuk ke huruf syamsiah atau huruf yang berada di depan alif lam seperti ini tadi. Gitu ya. Paham? Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas alif lam qamariyah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu bacaan lam sukun atau lam mati pada lafal tersebut dibaca secara jelas. Hukum bacaan tajwidnya seperti ini dinamakan dengan idhar qamariyah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Al-kitabu. Nah, ada kata-kata al-kitabu dibaca jelas, kita membaca alif lamnya al-kitabu. Lanjut. Al-musi'u. Lanjut. Al-yaumu. Lanjut. Al-wa'du. Jadi huruf-huruf qamariyah seperti kaf, mim, ya, waw, atau huruf-huruf yang jumlahnya ada 14 tadi yang sudah Ustaz jelaskan di depan, itu nampak jelas dibaca. Nampak jelas dibaca alnya dibaca jelas, hurufnya pun dibaca jelas. Jadi posisi alif lam di sini tetap dianggap ada. Jadi ada kenyataannya dan ada saat dibaca. Berbeda dengan ini tadi yang syamsiah, alif lamnya dalam tulisannya ada, namun saat dibaca itu seolah-olah tidak ada karena kalah dengan huruf setelah alif lam. Namun kalau di alif lam qamariyah, alnya itu di tulisannya ada dan juga saat dibaca juga jelas bacaannya. Nah, hukum bacaan alif lam yang dibaca jelas inilah yang dinamakan dengan idhar qamariyah. Idhar itu jelas. Nah, tanda yang nampak sekali saat dilihat tanpa perlu dibaca itu adalah ada tanda sukun di atas huruf lam. Jadi ini kan ada alif, ada lam. Nah, pasti kalau itu kata-kata itu di dalamnya ada alif lam qamariyah, maka kita bisa menandai di atasnya lam itu pasti ada sukun. Nah, di sini kan ada sukun, di sini juga ada sukun, di sini juga ada sukun. Berbeda kalau di alif lam syamsiah itu di atasnya tidak ada apa-apa, namun di depan alif lam di huruf-huruf syamsiahnya ada tasydid. Nah, berbeda dengan di alif lam qamariyah, di depannya huruf alif lam itu ada huruf-huruf qamariyah dibaca jelas juga. Terus tidak ada tasydidnya. Paham ya sampai sini? Kenapa kok di sini Ustadz menggambarkan
bulan. Nah, alif lam qamariyah dinamakan alif lam qamariyah karena apa? Karena kita bisa jelas dalam melihat al dan jelas dalam membaca al. Nah, ya kan? Jelas al dibaca dengan jelas saat kita membacanya. Jadi ini bukan membaca ak-kitabu tapi dibaca al-kitabu. Ini bukan am-musi'u tapi al-musi'u. Ini juga sama dibaca al-yaumu. Ini dibaca al-wa'du. Nah, jelas-jelas alif lamnya kita baca, al-nya kita baca. Paham tuh? Oke. Berbeda kan di sini kalau alif lam syamsiyah al-nya seolah-olah tidak ada karena bacaannya diidghamkan, dimasukkan. Idgham itu artinya meleburkan. Jadi bacaannya alif lam itu tidak jelas kalau di syamsiyah. Alif lam syamsiyah bacaannya tidak jelas karena bacaannya alif lam itu diidghamkan ke huruf-huruf setelah al, ke huruf setelah al. Ya, huruf syamsiyah setelah alif lam seperti ini, seperti nun, sin, dal, zal. Ya, di sini an-nabiyyu berbeda. Kalau di sini qamariyah al-kitabu, alnya jelas. Kalau di sini alnya tidak jelas dibaca maksudnya. Kalau di sini dibaca as-sabilu, kan kita nggak jelas membaca al, kita langsung baca as-sabilu. Kalau di sini kita membacanya al-musi'u, alnya kita baca jelas. Oke, sama di sini ad-dinu, di sini al-yaumu, alnya jelas. Alladzina, loh Pak kok di sini alladzina, alnya kan jelas. Nah, ada tanda tanya, misalkan ada pertanyaan seperti itu, alnya kan dibaca jelas Pak. Tapi pada dasarnya ini alnya dibaca tidak jelas. Ini yang dibaca adalah lam syamsiyah. Ini tulisannya aslinya alif lam dal ya nun. Terus karena untuk meringkas tulisan maka dari itu lamnya dijadikan satu, alif lam dal ya nun, dan dikasih tanda tasydid. Tuh ya, paham? Oke, alhamdulillah. Jika masih ada pertanyaan mengenai hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, kalian bisa langsung WA Ustadz di nomor yang sudah kalian ketahui. Itu ya anak-anak. Nah, lanjutkan. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pertemuan ketiga bab 6 atau materi terakhir dari bab 6 kali ini. Terus semangat ya anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baik. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, boleh kamu klik tombol like, subscribe, atau kamu bagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Akhiran dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.